Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Anindika Salsabila dengan NIM akhir 076, Anissa dengan NIM akhir 073, Amanda Ismi dengan NIM akhir 076, dan Aisyah Rahmawati dengan NIM akhir 097. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang yang biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis, yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim sesuai ketentuan yang berlaku. Di masa ini, menulis karya ilmiah seringkali menjadi masalah bagi seseorang yang telah menyelesaikan proposal penelitian atau telah melaksanakan penelitian. Ada banyak jenis-jenis karya ilmiah, diantaranya ada paper, makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, kertas kerja, dan juga laporan. Rumusan masalah, apa saja jenis-jenis karya ilmiah? Tujuan untuk mengetahui dan memahami serta menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama ada paper. Terkadang kita menyamakan paper dengan makalah, padahal perbedaan paper dan juga makalah sebetulnya banyak. Paper merupakan ringkasan dari penelitian yang kita buat, dengan kata lain paper sama dengan tugas akhir, hanya saja ringkas dan tidak serinci sebuah riset tugas akhir. Menurut standar, paper biasanya ditulis sampai dengan 6 halaman. Paper umumnya ditulis dalam 2 lajur kolom, namun kadang juga ditulis dalam 1 kolom saja, tergantung dari persyaratan dari call for paper itu sendiri. Lalu yang kedua ada makalah. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk kepentingan penyajian hasil penelitian atau gagasan pemikiran dalam suatu diskusi. Makalah sendiri dapat berupa hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Kertas kerja adalah karangan yang berisi prasaran, usulan, dan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Anissa. Selanjutnya, makalah dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, makalah deduktif dan juga makalah induktif. Makalah deduktif adalah makalah yang membahas masalah atas dasar tertentu dengan menerapkan suatu teori untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Sedangkan makalah induktif adalah makalah yang membahas masalah dengan menyajikan deskripsi, gejala, fakta, dan data dari pengamatan di lapangan. Kemudian karakteristik makalah yang pertama, makalah membahas suatu kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan pelaksanaan kegiatan lapangan. Yang kedua, pada umumnya makalah dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Yang ketiga, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoretik yang dikaji. Selanjutnya adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah. Artikel ilmiah bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan sumbangan pengetahuan penulis artikel kepada pembaca untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan didiskusikan baik secara lisan maupun tertulis. Di sisi lain, artikel ilmiah menjadi jalan untuk membuka wacana, diskusi, dan kemungkinan penelitian baru, sekaligus untuk mengetahui apakah teori-teori atau pandangan-pandangan yang terkait dengan masalah yang diteliti layak untuk tetap diikuti atau harus ditinjau kembali. Kemudian yang keempat adalah kertas kerja. Kertas kerja adalah karangan yang berisi prasaran, usulan, atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan untuk dibacakan atau dipresentasikan pada rapat kerja, seminar, simposium, atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, laporan. Laporan ialah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang sesuatu yang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, laporan dapat berupa laporan hasil penelitian dan juga hasil kegiatan. Khusus untuk laporan hasil penelitian harus disusun berdasarkan sistematika penulisan karya ilmiah yang tunduk terhadap aturan dalam penulisan hasil penelitian ilmiah. Selanjutnya, laporan itu dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan isinya. A. Laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah
Salah satu laporan yang disusun dengan melalui tahapan-tahapan tertentu serta dengan metode dan teori tertentu. B. Laporan teknis. Laporan teknis adalah laporan tentang penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi seperti laporan mengenai keadaan personil dan laporan keuangan serta laporan lainnya. Selanjutnya, yang keenam, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah dari hasil penelitian atau studi pustaka yang dibuat secara sistematika dengan metode yang sudah ditetapkan untuk memenuhi syarat tugas akhir mahasiswa S1. Mahasiswa dapat menulis skripsi harus memenuhi persyaratan akademik. Skripsi ditulis berdasarkan studi pustaka atau penelitian bacaan, penyelidikan, observasi, atau penelitian lapangan sebagai prasyarat akademis yang harus ditempuh, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan oleh penyusun dalam sidang ujian. Tujuan dari penggunaan skripsi yaitu menyajikan hasil-hasil temuan penelitian secara ilmiah yang berguna bagi pengembangan ilmu atau kepentingan praktis akademis negara dan komunikasi. Nah, skripsi yang disusun memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hasil karya asli, bukan ciptaan bagi sebagian atau secara keseluruhan. Yang kedua, memiliki relevansi dengan ilmu administrasi negara dan ilmu komunikasi. Yang ketiga, mempunyai manfaat teoritis atau praktis. Yang keempat, sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik, dan benar menurut EYD. Yang ketujuh, tesis. Tesis berasal dari kata thesis, yang berarti pernyataan atau kesimpulan teoritis yang diajukan serta ditunjang oleh argumentasi ilmiah dan referensi-referensi yang diakui secara ilmiah, yang dibuat oleh seorang kandidat magister. Tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang kuat. Jika dibandingkan dengan skripsi, umumnya tesis berbentuk studi empiris dan studi kasus. Studi empiris adalah bentuk riset yang menggunakan data yang diperoleh dari observasi aktual atau eksperimen. Bukti-bukti empirik yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus harus dapat mengilustrasikan masalah dan menunjukkan cara pemecahan masalah tersebut dengan memberikan rekomendasi terkait riset-riset yang diperlukan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik tesis, di antaranya 1. Tesis biasanya fokus pada salah satu isu sentral yang ada dalam suatu disiplin ilmu pendidikan saja. Kedua, tesis dibuat sesuai dengan jenis program studi yang sedang diambil oleh seorang yang membuatnya. Ketiga, tesis dibangun dengan berlandaskan pengujian empirik pada suatu proses teoritis tertentu. Yang keempat, selalu memakai data primer atau data yang dikumpulkan dari lapangan untuk penelitian sebagai data utama yang ditambahkan dengan beberapa data sekunder sebagai data penunjang atau bisa juga data pembanding. Yang kelima, harus wajib ditulis dengan memakai tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika program studi yang diambil adalah
program bahasa asing, maka tesis tersebut juga harus ditulis memakai tata bahasa asing dengan baik dan benar. Selanjutnya 8. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 Ilmu Pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Disertasi ialah karangan yang diajukan untuk mencapai gelar doktor, yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Disertasi ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Mahasiswa harus mampu tanpa bimbingan menentukan masalah berkemampuan berpikir abstrak serta menyelesaikan masalah praktis. Disertasi memuat penemuan-penemuan baru, pandangan baru yang filosofis, teknik atau metode baru tentang sesuatu sebagai cerminan pengetahuan ilmu yang dikaji dalam taraf yang tinggi. Disertasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, kajian berfokus mengenai salah satu disiplin ilmu pendidikan sesuai bidang ilmu yang dipelajari pada jenjang tertinggi S3. 2. Kajian berfokus pada penemuan baru yang dikaji secara mendalam. Ketiga, dilakukan secara mandiri dan kadar orisinalitas yang tinggi menggunakan data primer sebagai data utama. Selanjutnya adalah simpulan. Dalam penulisan karya ilmiah begitu banyak aspek-aspek yang harus diketahui dan dipahami oleh pembuat karya ilmiah. Sebab itu sangat berperan penting dalam hasil karya ilmiah yang akan dibuat bagi seorang, salah satunya yaitu dalam menentukan jenis karya ilmiah diantaranya seperti paper, makalah, artikel, ilmiah, kertas kerja, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian akhir kata dari kami kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.